Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast. Baik kawan olahraga dimanapun berada, saat ini saya ada di pojok selatan kawasan The Best, Jalan Mawar, Grogga, Desa Dulur Peken, Kabupaten Tabanan. Saat ini di belakang saya sudah ada anak-anak muda Tabanan sedang mengikuti turnamen e-sport yang mana pada sore hari ini sampai 2-3 jam ke depan mereka datang di pojok The Best ini. Tentunya ini sebuah rencana kami juga ya, menjadikan tempat ini sebuah kawasan ya boleh katakan tempat nongkrong, tempat latihan bersama bagi anak-anak penggemar e-sport khususnya yang ada di Tabanan. Dan di sebelah saya sudah ada Gede Darmo, beliau penekun, saya sebut penekun e-sport ya, khususnya Mobile Legends ya. Nah ini kita bincang-bincang sejenak untuk apa sih atau bagaimana sih e-sport di Tabanan ini, kira-kira seperti apa nih Dek? Bisa dijelaskan nggak? Nah, yang pertama potensi Mobile Legends khususnya Tabanan ini sangat besar. Nah, kita perlu pengembangan dari dari non pro ke menjadi yang pro seperti itu. Ya, bagaimana sih cara Gede untuk merekrut mereka, mengajak mereka untuk bisa ikut dalam sebuah turnamen itu seperti apa sih caranya? Ini kan online semua ya? Ya mulai dari online kita akan buat komunitas. Dan pembuatan komunitas itu kita susun tata bagaimana cara jadi dari non pro ke pro, nanti tingkatannya, terus kita ajak mabar bersama. Mabar itu apa sih, Mak? Mabar bersama itu main bareng. Oh, main bareng. Jadi teman-teman olahraga dimanapun berada, jadi mabar itu main bareng. Jadi kita harapkan tempat ini nanti tempat yang cocok ya buat mereka untuk main bareng ya di samping kejuaraan. Nah, ini kan olahraga digital ya, olahraga online ini kan sebenarnya sudah sangat populer beberapa tahun terakhir di Bali, di Tabanan. Kira-kira arah pembinaannya seperti apa nih? Oke, kalau untuk arah pembinaannya nanti kita mulai dari awal, pasti dari tingkatan yang awal itu dari mungkin kita akan data semua pemainnya dari komunitas, lalu kita nanti tingkat kabupaten, provinsi maupun sampai ke Indonesia maupun sampai ke luar negeri. Nah ini kan mereka menggunakan HP ya. Kira-kira kalau menekuni olahraga e-sport ini apakah tidak dianggap lupa belajar, lupa bekerja atau bagaimana nih, atau membantu ibu rumah tangga misalnya, membantu ibu di rumah, apa ada nggak anggapan seperti itu? Mungkin masih ada sebagian menganggap hal itu negatif, tapi dengan kita bisa melihat seperti YouTuber, TikToker itu dapat penghasilan, itu dari penghasilan dari bermain game, itu saya otomatis membantu. Jadi olahraga e-sport ini juga ada peluang usahanya gitu ya, peluang usaha, penggerak ekonomi masyarakat kan gitu. Nah ini kita kan sebentar lagi di Provinsi Bali menggelar Porjar ya, kan olahraga pelajar. Nah untuk e-sport ini apakah juga nanti ikut atau sudah memang atau jangan-jangan sudah ya ikut di Porjar bulan Juni nih, kira-kira seperti apa? Untuk Porjarnya waktu ini sudah ada seleksi Porjar, nextnya akan di bulan Juni itu akan seleksi di provinsi. Oh jadi e-sport juga dipertandingkan nanti? Iya betul sekali. Untuk salah apa nih, sudah resmi apa eksibisi? Kalau saya masih eksibisi, kalau untuk gininya ekspornya. Oke. Nah ini saya juga baca-baca ya di internet. E-sport ini kan sudah dipertandingkan baik di tingkat daerah, nasional, bahkan SEA Games. Ini nanti peluang anak Tabanan ini apakah ke depan mungkin nggak bisa bersaing secara nasional gitu? Kalau untuk potensi yang dari Tabanan sangat besar untuk bersaing secara nasional, seperti itu. Ya, tidak untuk Bali, untuk Tabanan apakah ini mungkin ya bersaing ya kalau terus bersaing? Nah kalau pola pelatihannya seperti apa ini? Kalau untuk pelatihannya nanti diadakan scrim antar tim yang mungkin dari luar provinsi, luar maupun luar negara seperti itu. Nah, gitu. Jadi semua online ya? Ya, semua online. Kalau kategorinya apa saja yang ada di e-sport ini, kategori yang dipertandingkan apa tadi, Mobile Legends, Mobile Legends, ada Free Fire, ada PUBG Mobile, ada Dota, ada
PES, dan juga ada lagi satu itu Lokapala. Oh gitu ya. Jadi 4 ya. Ada 4 Ada kategori. sekitar 5 aja. 5 kategori ya. 5 kategori ya. Nah ini khusus sore hari ini khusus apa kategori Mobile Legends. Mobile Legends. Nah, oke. Jadi itu teman-teman di mana seperti penjelasan Gede Darmo tadi, ternyata e-sport itu ada 5 kategori dan sekarang e-sport sudah dipertandingkan di tingkat SEA Games dan katanya teman-teman sering ini juga ya, sering adu skill ya dengan tim-tim yang dari luar negeri. Ada beberapa dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah sering terjadi untuk sering terjadi. sparring-sparringnya atau dari luarnya juga. Ya, karena e-sport ini kan olahraga yang terhubung secara global. Jadi memungkinkan ya, ini bedanya teman-teman. Jadi olahraga yang konvensional mungkin kayak sepak bola, basket, itu udah biasa. Kenapa e-sport ini dikategorikan olahraga prestasi? Karena di situ ada proses pembinaan dan satu tim berapa orang nih kalau bertanding? Kalau untuk Mobile Legends itu sekitar 5 orang. 5 orang. Ada cadangan nggak? Ada cadangan. Oke. Jadi, nah ini saya lihat kok sebagian besar cowok-cowok, cewek-ceweknya gimana? Bisa nggak? Bisa. Sama aja ya? Sama. Karena ada tim Indonesia juga yang perempuan itu sudah sampai mendunia. Oh, yang di tim Indonesia untuk yang biasa bertanding di tingkat internasional itu sudah ada tim. Sudah. Nah, kira-kira Tabanan mungkin nggak nanti? Tabanan masih ada potensinya untuk Ya, itu ya teman-teman, jangan anggap e-sport ini hanya didominasi oleh cowok-cowok saja, cewek-cewek juga bisa. Dan saya kira zaman sekarang semua sudah punya HP dan bisa dipelajari tutorialnya dan bisa belajar. Nah ini kalau model latihan mereka biasanya di mana sih? Markas mereka ngumpulnya di mana nih? Nyebar ya? Ya, biasanya tergantung dia di mana maunya dia tempat kumpulnya seperti itu. Bisa di di tempat tongkrongannya dan lain sebagainya. Ya, itu. Oke. Nah ini kan misalnya pertandingan seperti sekarang ini, apa sih fasilitas basic yang harus ada ya untuk melaksanakan kejuaraan yang seperti sekarang ini, seperti apa? WiFi atau apa nih? Bisa cerita nggak? Yang paling pertama memang internet. Internet ya. Internet, setelah itu kalau setelah internet itu yaitu HP-nya seperti itu. Oke, baik. Jadi ini ya, teman-teman di rumah, jadi bagi yang mau latihan bersama, mabar ya, main bareng istilahnya, untuk e-sport yang belum pernah ke kawasan Tebes ini bisa datang ke tempat ini, silahkan koordinasi dengan KONI Kabupaten Tabanan. Ya, bisa menggunakan tempat ini di bawah pohon yang rindang, ya lumayan ya, anginnya sejuk. Jadi kalian bisa menggunakan tempat ini untuk latihan bersama. Tidak hanya untuk e-sport, bisa juga untuk main catur, termasuk juga catur gajah ya atau peksi. Nah ini kalau siang atau pagi setiap 3 kali seminggu di sini juga sudah ada senam lansia. Jadi itu ya, ini kami buat tempat ini mungkin belum maksimal ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak-anak muda. Ini juga sejalan dengan harapan pemerintah Kabupaten Tabanan, Bapak Bupati yang sering menyebut bahwa ayo berikan panggung, berikan wahana kepada generasi muda Tabanan agar mereka ada tempat ngumpul untuk saling berinteraksi, untuk berbagi hal-hal yang positif, kan gitu ya. Jadi inilah maksudnya, ini mungkin kita terus kembangkan ya fasilitasnya, mungkin colokannya ya banyak perlu nih ya. Nanti ada juga, nah ini mungkin khawatir kalau hujan ya, kalau hujan nanti kita bisa masuk ke gor saja. Baik, kira-kira tantangan ke depan seperti apa nih olahraga e-sport? Ada tantangan nggak? Persaingan begitu? Pasti ada tantangan karena olahraga e-sport itu adalah olahraga yang sangat digemari oleh kalangan anak muda. Ini pasti persaingan itu masih makin banyak. Oh ya, persaingan Ya. makin banyak. Ya. Peraturan-peraturannya sudah tersedia tidak? Untuk peraturannya sudah tersedia seperti itu. Ya, jadi itu teman-teman yang suka e-sport yang nanti bisa bergabung di Pemkab e-sport Kabupaten Tabanan, dan tentunya kalau ikut pertandingan Porjar maupun Porprov itu wajib mengikuti aturan main yang sudah ditentukan oleh penyelenggara. Kalau Porjar itu diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Dispora. Nanti ada juga Porprov ya, dilaksanakan oleh KONI. Kita bersaing antar kabupaten sebali, dan sebentar lagi juga kita e-sport ini kayak dipertandingkan di PON ya, Pekan Olahraga Aceh dan Sumut bulan September depan, dan tentunya SEA Games. Oh ya, di ini ya kita sapa dulu ya. Terima kasih juga kepada PLN
yang sudah memberikan fasilitas WiFi gratis. Terima kasih pula kepada Bapak Bupati, pemerintah Kabupaten Tabanan melalui program Kominfo Tabanan menyiapkan atau membangun WiFi gratis ya, WiFi corner ini di belakang saya yang baru selesai bulan lalu, dan nampaknya tempat ini ke depan mudah-mudahan semakin diminati untuk anak-anak muda untuk membangun ide-ide kreatif yang positif. Kira-kira setuju nggak ini? Setuju. Ya. Ya, kayaknya tadi teman-teman adik-adik masih malu-malu ke sini ya. Tolong nanti sosialisasikan, dan kami tentu ingin mendukung teman-teman e-sport sendiri, Pemkab e-sport, dan ini sejalan juga dengan program KONI bahwa olahraga untuk semua, karena olahraga ini untuk sehat dan bugar ya. Mungkin e-sport ini bikin ini ya, bikin seperti pikiran jadi gimana? seperti halnya permainan catur strateginya. Oh gitu ya. Oh jadi mereka berpikir di mana kita harus melawan ini, bagaimana caranya untuk mengalahkan, caranya untuk menghindari. Oh di situ ya. Kalau asiknya main e-sport itu di pikiran, di strategi. Betul Oh sekali. ya. Jadi ya temannya bisa membantu, gimana caranya kalau dia terlalu kuat bisa temannya membantu, seperti itu. Ya itu teman-teman, adik-adik, anak muda Tabanan dimanapun berada. Mari kita mengenal lebih luas tentang perkembangan global melalui olahraga e-sport ini. Dan sore hari ini sebenarnya baru pertama kali ya kita coba, yang sebelumnya sudah pernah tetapi belum selengkap sore hari ini, tapi ini pun masih belum maksimal. Ke depan tempat ini kita harapkan tidak hanya teman-teman e-sport yang memanfaatkan, tapi juga teman-teman atau anak muda lainnya. Nah, nanti sambil jalan kita cari ya ide-ide kreatifnya. Kira-kira begitu. Teman-teman yang di sebelah sana ada pertanyaan? Oke, apa nih harapan Gede Darmo terkait ke peserta sekarang ini atau yang lain? Kira-kira apa nih harapannya nih untuk Tabanan nih, untuk membela Tabanan di Porprov, di Porjar, ke depannya seperti apa? Ini kan persaingannya semakin ketat, semakin kencang gitu ya. Nah, untuk harapannya dengan perkembangannya ada ini sudah dibantu juga dengan oleh PLN, oleh Pemkab dengan membangunnya WiFi, itu sudah membantu untuk pemain untuk mencari jaringan yang bagus. Yeah. Nanti kan untuk kedepannya nanti mungkin ada peningkatan di tempat untuk pojok debat sedikit. Untuk Ya. pengembangan sportnya itu sudah Ya. luar biasa. Mudah-mudahan sore ini nggak hujan ya. Malam ini nggak hujan. Kalau hujan kita bubar nih teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita udah sembahyang tadi, sebuah kearifan lokal. Mudah-mudahan ini sebuah awal yang ke depan terus kita perbaiki, dan tempat ini tidak saja untuk berlatih atau main bareng, latihan bareng, tapi juga memberikan ide-ide kreatif lainnya untuk diri sendiri, untuk orang-orang sekitar kita, dan tentunya untuk warga Tabanan pada umumnya. Nah, itu yang kita harapkan ya dari pojok ke Debes ini, yang semakin hari kita terus kembangkan. Baiklah teman-teman, kawan olahraga yang kami di KONI Tabanan, di Tabanan Sport Podcast sore hari ini menyempatkan wawancara kepada Gede Darmo yang beliau adalah koordinator atau pengawas pertandingan e-sport sore hari ini. Dan di belakang saya ini ada semua siswa dari beberapa SMA, SMP yang bergabung sore hari ini. Dan kita batasi memang sore hari ini karena beberapa peralatan masih belum siap. Nanti ke depan ini kapasitas bisa sampai 500 orang ya. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itu saja. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Atas nama pemerintah Kabupaten Tabanan, atas nama jajaran KONI dan teman-teman yang membantu kegiatan sore hari ini, saya ucapkan terima kasih. Salam olahraga, sampai jumpa. Oke. Salam olahraga di Tabanan Sport Podcast.